Nah teman-teman, saat ini tuh baik Boruto maupun Kawaki itu sama-sama punya kesamaan, yakni menyandang nama Uzumaki. Boruto diakui Uzumakinya oleh Sarada, Sumire, dan yang tak terkena realita omnipoten. Sementara Kawaki diakui Uzumakinya oleh semua warga Konoha dan juga aliansi. Dan tahu nggak, Uzumaki ini juga bisa diartikan sebagai pusaran air ataupun vortex loh. Jadi penasaran nggak apa arti dari makna vortex itu sendiri? Kalian mungkin tak pernah membayangkan sebelumnya tentang gambaran besar ini. Cerita ini dibantu lebih luas lagi nih dari pengembangan ceritanya melalui teman kita Julove, dan kalian akan sadar nih bahwa Two Blue Vortex itu bukan hanya sekedar soal pusaran atau bahkan mata biru, tetapi fenomena-fenomena yang terhubung di dalam itu lebih mengesankan lagi. Sentuhan biru ataupun mata biru di sini dijelaskan lebih masuk akal. Perubahan identitas tersebut semuanya akan segera terjadi di masa time skip ini. Oke, kita berjelas lebih detail lagi. Ya nakama Shinobi DR TV, welcome back again. Nah kali ini kita akan ngebahas mengenai hal yang jarang diketahui tentang makna Two Blue Vortex, Boruto serta Kawaki. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, manga Boruto nih untuk timesheet telah diungkapkan dalam majalah Vijam edisi bulan ini. Selain desain Sarada, hal menarik yang ditampilkan adalah judul baru dari manga Boruto. Judul tersebut adalah Two Blue Vortex yang diterjemahkan sebagai dua pusaran biru. Banyak yang berspekulasi tentang maksud dari kalimat tersebut. Apakah ditujukan untuk Boruto atau Naruto, Boruto atau Kawaki, Boruto dan Momoshiki, Boruto dan Himawari, atau Boruto dan dirinya sendiri. Namun judul manga itu masihlah ambigu teman-teman, karena blue tidak spesifik ditunjuk kepada mata biru kan. Namun banyak berasumsi bahwa blue di sini berbicara tentang mata. Hal ini didasarkan pada perkataan Momoshiki bahwa mata biru itu akan merenggut segalanya. Di sini hanya Momoshiki yang spesifik menggunakan kalimat mata biru, sedangkan Toneri dan Urashiki tidak. Mata biru di sini masih ambigu juga kan? Karena belum dikonfirmasi bahwa mata biru yang dimaksud adalah mata Boruto sendiri atau mata Eida. Karena Momoshiki bisa melihat masa depan nih. Bisa saja Momoshiki itu sudah melihat mata biru Eida yang akan merubah segalanya, meskipun dia tidak tahu secara pastinya nih. Dan terbukti sekarang kan dengan adanya Zeno itu. Di sini kita akan ngebahas mengenai dua kemungkinan kata biru yang dimaksudkan itu. Pertama, kata biru itu berkaitan dengan mata biru. Nah, terlepas dari semua spekulasi yang ada, dari sudut pandang kita sendiri adalah Two Blue Vortex mengarah kepada Boruto dan Kawaki sebagai dua orang saudara. Ngapa? Karena sebelum time skip nih, manga chapter 80 itu telah mengkonfirmasikan perubahan identitas antara Boruto dan juga Kawaki. Dan sudah dikonfirmasikan bahwa Boruto akan mengakhiri perseteruan dua bersaudara itu. Perubahan identitas ini menjadikan Kawaki Uzumaki sebagai anak kandung Naruto, dan sebaliknya Boruto Uzumaki menjadi anak angkat atau orang luar bagi desa sendiri. Saat ini Boruto dan Kawaki itu sama-sama memiliki kesamaan, yaitu Uzumaki yang artinya pusaran atau vortex. Nah, menarik kan? Kita lanjut nih. Boruto dan Kawaki itu digambarkan sama-sama memiliki sentuhan biru nih. Warna biru Boruto terjadi secara organik, yaitu matanya, dan warna biru Kawaki terjadi secara anorganik, yaitu pakaiannya. Disebutkan organik karena secara genetika mata Boruto sendiri adalah turunan dari kakek dan juga ayahnya, dan secara alami nih tanpa campur tangan manusia. Untuk Kawaki ada dua alasan. Pertama, secara anorganik, Kawaki adalah salah satu anak yang selamat dari eksperimen penanaman karma, di mana karma Ishiki Otsutsuki diekstrak nih dalam tubuh Kawaki sendiri. Setelah Kawaki lolos dari rekayasa genetika itu nih, penampilan Kawaki itu diubah menggunakan outfit berwarna biru kan. Padahal kita juga tahu nih bahwa Kawaki itu sudah kecil suka menggunakan pakaian berwarna hitam. Kedua, ada campur tangan orang lain. Dalam hal ini adalah Eida. Secara langsung Eida itu mengambil peranan penting dalam perubahan identitas Boruto dan juga Kawaki, sehingga semua ingatan manusia di universe Boruto saat itu memandang Kawaki sebagai anak Naruto Uzumaki bermata biru tersebut. Kemungkinan kata biru di sini itu berfungsi sebagai kata kunci dan memainkan peranan sangat penting ke depan, karena dapat merujuk kepada identitas asli seseorang juga. Nah, warna biru yang akan menjadi acuan atau patokan yang akan mengubah imajiner menjadi realitas itu secara anorganik nih. Pakaian biru dapat berubah pula, hilang atau bahkan diganti. Tapi gen organik mata biru adalah realita yang tidak dapat diubah lagi. Kedua, kata biru itu berkaitan dengan alam.
Nah, yang menarik di sini kita juga bisa mengarahkan kepada laut ataupun langit loh. Gini, laut dahulu dah. Kita tahu bahwa vortex sendiri itu berkaitan dengan cairan atau air kan, dimana hal ini tuh serasa senada dengan desa asal klan Uzumaki dahulu, Ususio Gakure, yang artinya tanah pusaran air. Ini memang makin relate pembahasan seputar Uzumaki nih, setelah mengenai Minato sendiri dijelaskan melalui mito bahwa klan tersebut simbolnya itu memiliki rahasianya sendiri, sebuah kebanggaan klan yang terkenal pemilik penyegelan terhebat sepanjang masa. Dan sekarang tambah nyambung lagi nih bahwa klan dan spiral Uzumaki ini serasa menjadi daya tarik menarik dalam era time skip to Blue Vortex ini. Kisah tentang spiral yang akan ditampilkan lebih jauh lagi. Sementara langit sendiri nih, kita tahu bahwa kekuatan yang overpower di era Boruto sendiri selalu berkaitan dengan benda-benda di langit sana. Dan dalam hal ini berkaitan pula dengan bulan dan juga bintang. Nah, dalam mitologi nih, spiral yang berputar searah jarum jam itu berkaitan dengan matahari. Dan spiral yang berputar berlawanan dengan arah jarum jam berkaitan dengan bulan. Kita tahu bahwa bulan itu berkaitan dengan Boruto dan matahari berkaitan dengan Kawaki kan. Hal ini pun juga sudah diperlihatkan dalam anime endingnya 293 kala itu. Dan harus diingat loh ya, bahwa fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini juga menarik perihal dojutsu yang konon kabarnya di time skip nanti akan bersumber pada bulan dan juga matahari. Hal lebih menariknya lagi, dojutsu Kawaki dianggap sebagai representasi dari gerhana matahari, sementara dojutsu Boruto adalah representasi dari bulan secara penuh. Bisa dikatakan bahwa Boruto dan Kawaki itu adalah spiral ganda. Spiral ganda itu mewakili sifat ganda alam semesta, bahwa setiap fenomena di alam semesta itu terpolarisasi dan juga oleh kebalikannya. Ini juga menunjukkan keterkaitan antara dua kekuatan alam yang berlawanan. Nah, ini seperti yin dan yang, ziva dan sakti, maskulin dan feminin, siang dan malam, penciptaan dan penghancuran, manifest unmanifest, seterusnya dan juga seterusnya. Jika dimulai dari pusat atau spiral dan bergerak keluar nih, akhirnya akan berakhir di pusat spiral lainnya. Ini menunjukkan siklus penciptaan dan kehancuran yang berulang dan fakta bahwa segala sesuatu itu muncul dari sumbernya akan menyatu kembali dengan sumbernya. Spiral ganda ini juga dikatakan mewakili dua equinox, equinox musim semi dan juga equinox musim gugur. Dua belahan, dua kutub, kesinambungan antar siklus dan semua ritme alam. Vortex merujuk kepada jumlah hal yang berbeda nih, dan semuanya berhubungan dengan gerak. Dalam fisika, vortex adalah materi yang berputar di pusat tertentu. Di alam, vortex adalah sejenis fenomena seperti tornado nih, dan di laboratorium, vortex adalah bagian khusus dari mesin yang digunakan untuk pencampuran. Dalam fiksi, vortex itu biasanya mengacu pada gerbang dimensi. Dalam mitologi dan legenda kuno, vortex cenderung menjadi pusaran air besar yang menghancurkan kapal. Tentu nih, dua bagian yang terakhir berkaitan dengan anime Boruto saat ini kan. Dalam fiksi ilmiah, vortex itu digambarkan sebagai anomali galaksi seperti lubang cacing, jalan pintas melalui ruang dan waktu yang memungkinkan perjalanan jarak jauh atau melalui waktu. Yang ini disebutkan sebagai portal ke dimensi lain. Hal ini senada nih dengan kemampuan Boruto dan Kawaki sekarang ini. Kedua saudara ini bisa menjelajah ke berbagai dimensi pula dengan karma yang mereka miliki. Dua hal ini berterkaitan erat nih, karena saat ini terjadi keanehan di dunia shinobi sendiri dengan bentukannya dua Uzumaki itu. Uzumaki Boruto berwarna biru dan Uzumaki Kawaki berbaju biru, di mana kedua saudara itu memiliki kekuatan yang merepresentasikan benda-benda langit, yaitu bulan dan juga matahari yang digambarkan dengan bentuk dari spiral tadi. Ini kita berikan ilustrasi-ilustrasi nih, mata biru Boruto, mata bulan, mata matahari, dan pakaian biru Kawaki nih. Spiral ganda, mata biru Eida, serta spiral searah jarum jam yang seperti matahari itu dan yang berlawanan seperti bulan. Dan juga nih lubang cacing wormhole itu yang kita bahas tadi. Nah, ini memang wajar kan, ke depan penggambaran dari kisah dimensi lain itu akan diungkapkan lebih jauh lagi. Kita harus tahu bahwa konsep itu semakin kesini semakin relevan. Uzumaki itu serasa benar-benar akan memainkan peran signifikan di masa time skip nanti. Simbol lambang yang terkenal pemilik cakra luar biasa itu, para orang-orang yang istimewa pula, dan juga klan itu berhubungan dengan keturunan Kaguya secara langsung, Hagoromo dan juga Hamura. Dan setelah informasi resmi nih, makanya itu masuk ke time skip dengan diberi judul persembahan Akbar Boruto to Blue Vortex nih. Kita sendiri tuh makin penasaran pula bagaimana masa depan mereka itu, orang-orang yang terhubung dengan perjalanan Boruto sendiri. Nah, ini menarik untuk dinantikan ke depannya. Jadi gimana menurut teman-teman sekalian, untuk kasus to Blue Vortex itu mengarah kepada siapa nih kira-kira? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, oke? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai hal yang jarang diketahui tentang makna to Blue Vortex, Boruto, serta Kawaki. Thanks a lot guys, selamat nonton video ini, and we'll be come back again.